Salam saudara-saudara terkasih, ketemu lagi di Kantus channel untuk mewartakan Kristus. Tidak ada Kantus channel tanpa Yesus Kristus. Dan sebelum saya melanjutkan, saya mohon kesediaan saudara untuk subscribe, like, komen, dan share video ini. Pada kesempatan ini kita akan membahas satu tema, yakni Bertrand Peto Putra Onsu dan sakramen baptis. Apa hubungannya antara Bertrand Peto Putra Onsu dengan sakramen baptis? Bertrand Peto Putra Onsu menjadi sebuah fenomena baru di dunia musik, di dunia entertain di tanah air. Dia saat ini sudah wirawiri di beberapa stasiun, baik juga di YouTube. Dan kehadiran Bertrand Peto Putra Onsu asal Manggarai, Nusa Tenggara Timur ini memberikan kesejukan dan juga memberikan pengaruh besar di dalam bermusik, di dalam bernyanyi di tanah air. Melihat Bertrand Peto ini, akhirnya apa yang dilakukan oleh Ruben Onsu dan Sarwenda istrinya, mereka berdua mengangkat Bertrand Peto menjadi anak angkat. Dan saat ini status dari Bertrand Peto sudah menjadi anak dari Ruben Onsu dan Sarwenda. Karena itu, nama dari Bertrand Peto itu ditambahkan. Bertrand Peto Putra Onsu, bahwa dia sekarang statusnya sudah menjadi anak dari Ruben Onsu dan Sarwenda Tan. Saudara-saudara terkasih, kita juga yang dibaptis di dalam gereja Katolik sesungguhnya sudah mendapatkan satu status baru. Ketika kita dibaptis, kita tidak hanya dihapuskan dari dosa-dosa kita, baik dosa asal maupun dosa pribadi, tetapi kita juga ketika dibaptis kita menjadi ciptaan baru dan menjadi anak Allah. Nah, sama seperti di dalam situasi atau di dalam peristiwa yang dialami oleh Bertrand Peto Putra Onsu ketika dia beralih dari Manggarai datang ke Jakarta, tinggal bersama dengan Ruben Onsu, dia dilatih cara hidup, cara berkomunikasi. Jadi kebiasaan lama ketika dia hidup di kampung bersama dengan orang tuanya, harus berubah menyesuaikan diri dengan kehidupan Ruben Onsu, Sarwenda, dan keluarga mereka. Demikian juga dengan keberadaan kita, ketika kita sudah dibaptis dan menjadi anak Allah, maka ada perubahan, ada hal-hal baru yang kita lakukan. Jadi kalau sebelumnya kita katakanlah sering ke dukun, maka ketika kita menjadi anak Allah, kita tinggalkan kebiasaan itu. Kalau sebelumnya kita misalnya punya kebiasaan berjudi atau melakukan hal-hal yang jahat, kita tinggalkan itu, kita beralih kepada hal-hal yang baru, hal-hal yang kudus, hal-hal yang berkenan kepada Allah. Karena itulah status kita sebagai anak Allah. Maka sesungguhnya ketika kita dibaptis, derajat kita, harkat kita, level kita dinaikkan dari yang biasa seperti Bertrand Peto yang tadinya hidup di kampung, lalu menjadi hidup di kota metropolitan, hidup di rumah yang mewah. Demikian juga dengan kita, ketika kita diangkat menjadi anak Allah lewat sakramen pembaptisan, maka derajat kita, level kita dinaikkan. Coba kita bayangkan, saudara-saudara yang terkasih, ketika kita diangkat bukan anak presiden, tetapi anak Allah. Jadi kita sesungguhnya sangat bersyukur bahwa kita melalui sakramen pembaptisan tidak hanya menjadi anggota gereja, tetapi juga kita menjadi anak Allah. Karena kita sudah diangkat menjadi anak Allah, maka kita dapat memanggil Allah sebagai Bapa. Itulah sebabnya dalam doa Bapa kami, Yesus memperkenankan kita untuk menyebut dan memanggil Allah sebagai Bapa.
Dan ketika kita memanggil Allah sebagai Bapa, kita pun harus berusaha untuk hidup sebagai anak Allah dengan menjauhi segala kejahatan dan berjuang dalam melakukan kebaikan dan kebenaran. Terima kasih, Tuhan memberkati.